ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita. Hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga salat kita senantiasa mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang satu doa yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita amalkan pada saat kita safar, pada saat kita bepergian. Islam mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah, bukan sekedar indah tetapi sangat penting untuk bekal kita dalam perjalanan dan bekal kita meninggalkan keluarga. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang kita pelajari pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah naik di atas kendaraan, kemudian bertujuan untuk safar, kabbara salasan, beliau bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala, kemudian setelah takbir 3 kali beliau lanjutkan doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'ta'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Nah, itu dalam perjalanan atau pada saat kita sudah naik kendaraan, itu doanya. Kemudian pada saat kita pulang dari bepergian juga doanya sama, tapi ditambahkan di ujungnya dengan ayyibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Itu akhir daripada doa yang kalau kita hendak pulang dari bepergian, doa safar tetap kita baca, ditambah dengan ujungnya ayyibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita pelajari kata demi kata daripada doa ini yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan jawami' al-kalim. Beliau mendapatkan keistimewaan yang disebut dengan jawami' al-kalim. Kata-kata beliau singkat tetapi maknanya syarat,
maknanya sangat-sangat dalam. Nah, di antara yang diajarkan kepada kita adalah doa-doa ini. Maka sangat rugi kalau kita berdoa hanya dengan redaksi kita, apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak terlalu peduli dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa yang terbaik adalah doa yang berasal daripada hadis, daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini setelah mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar. Ini sangat penting untuk kita ucapkan. Jangan sampai kita menganggap bahwa kendaraan kita itulah yang mengantarkan kita kepada keselamatan, merasa dia kendaraan itu yang paling hebat, yang akan mengantarkan kita kepada tujuan. Kita harus dari sejak awal berangkat sudah menyatakan bahwa yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya doanya adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan enggak mungkin kami bisa mukrin, mutiqin, mampu untuk menundukkan kendaraan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini harus dengan ketawaduan kita meminta kepada Allah kayak begini. Jangan sampai kita sudah cek semuanya kendaraan sebelum bepergian jauh. Umpamanya pakai mobil, pakai motor, kita sudah cek kesehatan mobil kita, sudah dibawa ke bengkel, lalu kita mengandalkan bengkel itu sebagai kekuatan, insya Allah selamat ya, atau pasti selamat karena sudah tadi atau kemarin baru saja ke bengkel. Jangan sampai itu yang menjadi ukuran paling utama kita dalam kesehatan. Atau nggak mungkin akan terjadi kecelakaan. Itu semua awak itu adalah orang-orang yang paling pakar di bidangnya. Semua sudah dicek. Jangan sampai itu yang menjadi tumpuan utama. Kami tidak akan mampu, nggak akan kuat untuk menaiki kendaraan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kami untuk bisa menaikinya. Nah, ini baik kendaraan itu hidup seperti hewan, ada kuda, ada keledai, ada dan sebagainya, sangat mungkin dia melesat pergi jauh, lalu dia meninggalkan atau mencelakakan orang. Sangat mungkin kendaraan itu seperti pesawat, tiba-tiba ya kendaraan itu tidak mampu untuk dikendalikan dan sebagainya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Lalu dilanjutkan dengan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan safar itu seperti kita hidup di dunia ini, bahwa orang yang safar dia menuju tempat tertentu, kemudian tidak lama setelah itu dia akan kembali ke tempat semulanya. Begitulah kehidupan dunia. Diibaratkan ketika kita safar, kita menjalani kehidupan ini sekian puluh tahun, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan situasi itu, keadaan itu pada saat kita safar, bahwa hidup di dunia ini sebenarnya adalah seperti orang yang bepergian. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dalam safar kami ini albir, kebaikan, wat taqwa, ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan segala amal yang Engkau ridhoi. Jadi sejak kita naik kendaraan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala safar kita adalah safar ta'ah,
safar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, agar nanti dalam perjalanan pada saat kita berada di tempat safar, perbuatan kita adalah perbuatan yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, meningkatkan ketakwaan pada Allah, dan selalu melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya doa kita, Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, ringankan untuk kami safar kami. Ringankan untuk kami safar kami. Watwi anna bu'dah, dan gulung kejauhannya ya Allah. Gulung kejauhannya. Ya Allah, ringankan perjalanan kami ini dan gulung kejauhannya. Saya kemarin sore menjemput tamu yang akan datang dari Jakarta. Perkiraan sampai di Pontianak itu sekitar 2:30. Lalu dari rumah saya berangkat jam 2, berangkat jam 2, kemudian menunggu kok nggak datang-datang. Ternyata nyampainya maghrib. Dari Jakarta 2:30 nyampainya maghrib. Dia cerita pesawat itu udah tinggal segini mau sampai ke landasan, ya. Tiba-tiba naik lagi, dikira hanya muter-muter, tapi sampai turun ke Batam, ya. Kemudian agak lama dari Batam baru terbang lagi ke Pontianak. Padahal jarak Jakarta Pontianak itu tidak terlalu jauh. Tetapi kalau Allah berkehendak, pasti banyak hal-hal yang kadang-kadang ya kita tidak mampu untuk melawannya. Oleh karena itulah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, watwi anna bu'dah, gulung kejauhannya ya Allah. Yang dalam hitung-hitungan kita itu nggak jauh, tapi sangat mungkin gara-gara sesuatu itu menjadi jauh. Kita minta didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar ini memang banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Oleh sebab itulah doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu senjata yang sangat luar biasa yang harus kita selalu amalkan. Kemudian redaksi lain berikutnya adalah Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, sungguhnya engkau sahibku dalam safar. Ya Allah, sesungguhnya engkau sahibku dalam safar. Maksudnya ya Allah, temani aku, berikan aku perlindungan, jaga aku ya Allah dalam perjalananku ini. Kemudian wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, jadikan engkau khalifahku dalam keluarga. Maksudnya jadikan engkau, ya Allah, jadikan engkau sebagai penggantiku mengurus keluargaku saat aku bepergian. Masya Allah, doanya kayak begitu. Rasul nggak ngada-ngadain. Rasul tetap mendapatkan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengizinkan kepada Nabi untuk menyampaikan ini. Wahai Nabi, umatmu kalau bepergian, biarkan dia menyerahkan urusan keluarganya kepadaku. Kita ya kadang-kadang nggak menggunakan fasilitas ini, tidak menggunakan fasilitas ini, padahal luar biasa, excellent. Allah menawarkan dirinya untuk mengurus keluarga kita saat kita perjalanan. Bayangkan, ya, sangat mungkin ya, kita banyak hal yang kalau kita yang mengurusnya nggak beres. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, ya, dengan ketaatan kita, niat kita untuk taat dalam perjalanan, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita pada saat kita tinggalkan. Ini doa luar biasa yang tidak boleh memang kita tinggalkan di dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya, Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, mau berlindung kepadamu dari wa'tha'is safar, dari hal-hal yang tidak aku inginkan dalam safar, yang tidak baik dalam perjalanan. Wa ka'abatil manzar, begitu juga dengan
rasa tidak bahagia, susah, banyak hal yang kelihatan dalam perjalanan itu akan merusakku, sehingga suasana berubah dari gembira menjadi sedih. Ya Allah, aku berlindung selama perjalanan untuk melihat suasana yang baik-baik saja, tidak melihat hal-hal yang membuat sedih itu, dan hal-hal yang membuat kotor hatiku. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasu'il munqalabi fil mali wal ahl, dan aku berlindung kepadamu dari jahatnya tempat kembali atau suasana yang tidak nyaman yang akan aku dapatkan pada saat aku kembali ke rumah. Fil mali wal ahl, baik terhadap hartaku maupun terhadap keluargaku. Jadi kita ingin saat kita datang ke rumah kita mendapatkan kegembiraan, harta kita tidak terganggu, keluarga kita bagus-bagus saja, baik-baik saja. Itulah yang kita inginkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat indah dan sangat luar biasa ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan doa ini dapat kita hafal. Ya, siapapun kita tidak akan lepas dari namanya safar, perjalanan jauh. Atau kalau belum juga hafal, tolong bacaan ini, doa ini ada pada tas kita, ada di dompet kita, ada di kantong-kantong kita, sehingga saat kita naik kendaraan kita bisa untuk melafazkan hal-hal seperti ini. Karena sudah banyak yang meninggalkan hal-hal seperti ini hanya bertumpu kepada kemampuan dan keselamatan SOP secara makhluk saja. Umpamanya banyak kendaraan yang hanya memberikan saran untuk keselamatan penerbangan. Mari kita menggunakan seat belt, menggunakan begini-begini, tapi kadang-kadang melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal seperti ini kita upayakan dalam hidup kita untuk selalu menjadikan senjata pertama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar itu, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dalam perjalanan. Bahkan mungkin, sangat mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik dibandingkan kita sendiri yang mengurusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian, pengingat untuk kita yang sudah mengamalkannya, dan mudah-mudahan menjadi amalan bagi yang belum mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.